delay sedikit. Ya, salam kenal. Saya Huiling. Saya akan memimpin untuk disiplin rohani kita yang kedua sebelum nanti kita serahkan kepada Boksu Joshua. Nah, sebelum kita mulai, kita minta persilakan Pak Sukirno untuk bisa menyampaikan sedikit intro dan nanti akan kita putar sebuah lagu sebelum kita masuk untuk membacakan tata tertib pelaksanaan disiplin ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Sukirno. Terima kasih, Lose. Salam semuanya. Malam. Ya, Malam. puji syukur ya kepada Tuhan ya. Kita bisa berkumpul lagi malam ini di sesi kedua dari disiplin rohani ya. Saya mewakili kepengurusan live mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyiapkan waktunya untuk ikut sampai hari ini, dan semoga harapan kami Bapak Ibu semuanya bisa ikut sampai selesai nanti ya. Kita ada 4 sesi. Itu harapan kami semua dari pengurus. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, kita akan pasang sebuah lagu ya. Saya minta untuk Ko Erik boleh pasang lagunya ya Ko? Oke, Ci. Ya. Kita ambil saat teduh sambil kita siap untuk masuk ke disiplin rohani kita yang kedua. Silakan. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu melimpahlah, takkan
Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati 1 minggu pertama di disiplin rohani. Kira-kira apakah dari semua peserta di sini sudah mengikuti bacaan Alkitab dan men-sharekannya di grup masing-masing? Udah ada belum lakukan? Kalau di grup saya udah. Di grup saya setiap hari submit gitu. Apakah Bapak Ibu sekalian ada kesulitan selama men-sharekan isi daripada refleksi renungan harian setiap hari? Eh, apa? Grup live Lydia juga udah lah, Se. Udah ya, wah hebat. Ada lagi yang lain mungkin, ada yang mau share, mungkin ada berkat apa yang didapat dalam 1 minggu ini misalnya? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ada mau share misalnya? Aicu mungkin senyum-senyum nih, sepertinya sudah ya. Masih ini AI apa speakernya belum hidup. Nah, gimana AI Ah, coba share oh udah tiap hari ada share ke tiap grup hari ya. kita. Ada kesulitan nggak AI? Hmm, pelan-pelan lah. Pelan-pelan Ada ya. ya Iya. pelan. Jangan patah semangat ya, Ibu-ibu dan Ya, Bapak-bapak ya. Dan kita di ya. sini juga ada dari misi. Mungkin yang dari misi yang sudah ikut minggu lalu boleh share 1 orang mungkin. Apakah sudah mengikuti bacaan mingguan dan harian, maaf, harian dan di-sharekan di grup anggotanya masing-masing? Ada yang dari misi? Mungkin Pak Sian atau Pak Tony atau Pak Hendri boleh share? Atau Pak Rudi yang jadi fasil minggu lalu, gimana Pak anggotanya? Boleh Pak Rudi buka mikrofonnya mungkin? Pak Rudi dengar gak suaranya? Ya, Boleh. halo, dengar nggak, Bu? Oh ya, gimana Pak Rudi? Coba Bapak fasil ya minggu lalu ya Pak? Ya, Bu, anggotanya pada kece-kece. Wah kece-kece. Anggotanya berapa orang Pak? Wah, kami satu kelompok itu bersembilan kemarin. Walah, 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 walah. 9 orang. Ada kesulitan Pak? Pak, pimpin 9 orang Pak. Masih oke sih, Bu. Masih oke ya. Luar biasa ya. Jangan patah semangat ya Pak. Kita masih ada 21 hari lagi Pak. Dan Wes, ya, setiap Bu. hari. Iya, jadi bukan cuma 30 hari ini ya Bapak Ibu.
Kita akan lakukan disiplin rohani 30 hari pertama ini latihan sebagai kebiasaan. Nanti dilanjutkan lagi setiap hari sampai selama-lamanya. Sehingga kita belajar untuk apa ya, bangun mental kita ya, yang mungkin dulunya nggak terbiasa, sekarang jadi bisa lebih biasa ya. Nah, di sini juga ada yang muda-muda nih. Mungkin boleh ada yang share, misalnya siapa ya nih? Siapa ya? Mungkin ada yang mau Harry, Bu. tunjuk tangan Harry nggak? itu masih muda. Siapa? Harry. Harry. Oh, boleh. Ayo Harry, boleh share. Gimana nih yang masih muda? Apakah ada kesulitan? Harry-nya Oh, suaranya belum kedengeran nih. Pak Harry, sambil Pak Harry persiapan mungkin Kevin Supendi mungkin mau share. Kevin, gimana Kevin? Ada kesulitan nggak waktu men-sharekan sharing renungan setiap hari, Kevin? Kevin, waduh, Kevinnya masih ini ya, masih gelap nih. Suaranya mungkin kesulitan internet nih kayaknya ya. Mungkin boleh dengan Erlin. Erlin mungkin bisa. Erlin atau dengan siapa nih ya? Dengan Ibu Dewi Anggraini. Mungkin boleh Ibu Dewi, boleh bantu sampaikan. Mikrofonnya nggak hidup ya, Bu. Ibu Dewinya juga nih sepertinya. Sepertinya mungkin ada internet kali ya, tidak bisa. Atau mungkin ada Lose Surawati, Lose Sura bisa ngomong. Gimana ada hambatan dalam sharing hariannya? Puji Tuhan sejauh ini masih oke, langsung healing. Mungkin untuk Oke. minggu kedua tantangan lebih besar dan lebih banyak. Oke. Masuk grup mana, Lose Sura? Maksudnya grup mana? Nggak hafal nomornya. Grup Oh, apa? siapa lead apa fasilnya? Oh, saya ya. Oh, kamu sendiri. Iya. Oke, Maksudnya keren. yang itu kan koordinator di grup kan? Iya benar. Oh Oh, iya. fasil ya. Oke, gimana anggotanya? Nakal-nakal nggak anggotanya? Iya, kayaknya anggota Nakal-nakal. saya rajin baru Ibu Lydia Ganda aja nih. Yang lain Waduh. perlu disemangatin. Oke, bukan nakal sih ya, tapi mungkin ada apa Kesibukan. kesibukan. Aduh, saya ini Benar. kebiasaan di sekolah minggu ya. Jadi apa prinsipnya tuh seperti itu. Maafkan ya Ibu-ibu. Iya. Nah, ya thank you ya untuk semua fasil dan leader yang membantu anggotanya tetap semangat ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya bacakan kembali ya. Mungkin para anggota, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bantu fasilnya juga nih. Gimana caranya nyemangatin kelompoknya masing-masing. Karena kalau fasilnya ngomong sendiri tuh agak garing gitu loh. Kayak dicuekin kan kasihan juga ya. Jadi bisa sesama anggota itu saling mengingatkan anggota-anggota lainnya supaya fasilnya ini enggak sedih gitu ya. Aduh, ini pada baca enggak gitu, pada baca tulisan pengumuman enggak atau ajakan begitu. Nah, saya akan membacakan kembali ya tugas leader dan bisa saling mengingatkan. Jadi leader itu nanti setelah Boksu Joshua menyampaikan materinya, nanti leader akan pimpin nih di break roomnya masing-masing. Dan kebetulan hari ini misi akan ada beberapa yang bertambah sehingga kelompoknya juga sudah di-adjust menjadi lebih sedikit, enggak 9 lagi tuh Pak Roy. Jadi lebih sedikit lah ya. Nah, dan nanti setiap leader tetap ingetin setiap hari anggota-anggotanya untuk mengikuti disiplin rohani, setidaknya mengingatkan untuk kembali membaca firman dan bisa men-sharekan refleksinya dan juga mungkin sharing khotbah yang kita dengar di hari Minggu gitu. PR kemarin Boksu kan udah kasih PR ya. Nah, apakah sudah di-sharekan kemarin Minggu begitu. Nah, lalu leader juga punya punya tanggung jawab untuk memperhatikan kehadiran setiap anggotanya yang hadir di hari kedua hari ini, hari ketiga dan hari keempat. Nah, leader itu akan mendokumentasikan setiap
apa yang disampaikan oleh Boksu hari ini akan di-sharekan di kelompoknya masing-masing. Bagi yang belum minggu lalu, boleh nanti dilakukan ya hari ini. Apa yang disampaikan Boksu bisa dibantu rekap sedikit sehingga mengingatkan anggota-anggota yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Nah, leader juga bukan cuma nyuruh-nyuruh ya, bukan kamu udah baca belum? Bukan, tapi dia juga ikut membaca, ikut membagikan apa yang dia dapat melalui renungan harian, dan juga leader membagikan rekaman kepada member yang benar-benar berhalangan hadir. Jadi bukan sengaja gitu ya, saya nggak mau hadir lah, nanti juga dibagi rekaman. Bukan begitu ya Bapak Ibu, tapi yang benar-benar memberikan alasan yang bisa diterima, dan nanti leader akan bagikan rekaman hari ini untuk kepada member yang tidak hadir, begitu ya, yang tidak hadir malam ini. Dan jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan seputar bacaan rohani itu, bisa disampaikan kepada fasil masing-masing ya, leadernya masing-masing di kelompok itu. Dan jika leader mengalami kesulitan dalam mungkin pengen tanya lebih lanjut dari pertanyaan-pertanyaan anggota, bisa langsung kepada contoh pausan. Ya, seperti itu ya. Nah, kita akan mulai dan kita akan berikan waktu kepada Boksu Joshua. Tapi sebelumnya kita doa ya. Kayaknya tadi kita belum doa ya. Bener nggak ya, Pak Sukirno? Iya, belum Sukirno, doa. bener, kita belum doa pembuka kan ya? Belum, harusnya yang doa. Belum ya. Kalau belum, kita akan masuk dalam doa dulu sebelum kita serahkan kepada Boksu Joshua ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih malam ini kami sungguh senang banget bisa ada di tempat ini untuk mau belajar lagi, untuk merendahkan hati kami, untuk menyatukan pikiran kami, mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kami perlu diproses Tuhan setiap hari untuk bagaimana kami taat dan mau belajar untuk mengenal apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kami setiap hari dan menuntun hidup kami setiap hari. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan Boksu Joshua untuk penyampaian materi di hari Minggu kedua ini. Kiranya Tuhan berkati dan Kau pimpin juga setiap diri kami, hati kami untuk kami dibukakan, telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa mengerti kenapa kami harus mengikuti disiplin rohani ini. Dan biarkan kami melakukan ini bukan jadi satu kewajiban, tapi karena anugerah Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami melalui media Zoom pada malam hari ini untuk diberikan kesempatan untuk belajar. Dan kami mau menikmati kesempatan ini dan kami mau melakukannya sampai selesai. Kami sungguh menyerahkan semua dari awal hingga akhirnya jaringan internet ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian boleh ditutup speakernya supaya tidak mengganggu dan supaya nanti berjalan dengan baik, dan kalau bisa layarnya itu nggak dicoret-coret misalnya ya, karena mungkin minggu lalu ada yang tanpa sengaja mungkin kesenggol, jadi layarnya itu kayak kecoret-coret begitu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kerjasamanya. Selamat malam. Kami serahkan kembali kepada Boksu Joshua. Silakan Boksu. Thank you, Lause Huiling. Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, semua yang terkasih. Sedikit revisi ya, yang ditutup bukan speakernya, nanti nggak kedengeran malah. Yang ditutup mikrofonnya. Ya, maksudnya mikrofonnya Boksu. Oke. Senang sekali malam ini kita bisa lanjut sesi yang kedua dari perjalanan pemuritan di gereja kita. Sekali lagi bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya ingatkan bahwa di dalam latihan disiplin rohani ini, pemuritan yang sedang kita jalankan, sesuai namanya Bapak Ibu Saudara, yang penting itu latihan hariannya. Ya, kalau pemaparan bahan mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari khotbah-khotbah, dari buku, dari YouTube, dari mana-mana. Kita harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Ya, tapi memahami saja tidak serta-merta membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, kecuali kita berlatih untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Maka nilai terbesar dari proses perjalanan pemuritan kita adalah kita melakukannya, latihan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi saya dengar dari beberapa kesaksian
masih ada dari peserta yang belum menjalankan latihan disiplin rohaninya. Ayo, saya memotivasi kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo kita semangat sama-sama lakukan. Teman-teman yang melakukannya terus setia melakukannya. Ya, jadi di dalam pemuritan kita sebut murid yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, selama 1 bulan ini kita berlatih tentang itu semua. Maka hal pertama yang kita lakukan dari sesi yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan disiplin rohani dia setiap hari. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita nggak kita tidak melakukan pemuritan model kita sendiri, tetapi kita menggunakan model dari Tuhan Yesus. Oke, saya coba. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah latihan sepanjang minggu ini, latihan ke atas. Itu adalah latihan sesi yang pertama. Tujuannya adalah Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan secara pribadi, bukan membagikan renungan harian dari yang Bapak Ibu Saudara dapat dari hamba Tuhan tertentu, dari buku renungan digital dan lain sebagainya. Ya, kita mau kita sendiri yang menggeluti, membaca renungan firman Tuhan sendiri sekarang. Ya, kita tidak tergantung lagi dengan renungan-renungan dari mana-mana. Itu semua boleh. Itu saya bukan berarti mengatakan kita tidak boleh membaca renungan yang tersedia di buku, di renungan yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tertentu. Boleh, itu boleh direnungkan juga. Tapi utamanya adalah kita semua, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana Tuhan Yesus melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita melakukan itu karena Tuhan Yesus melakukan itu. Jadi kita harus baca, dan bukan hanya baca, karena kalau cuma baca bisa lupa. Kita tulis, bikin catatan. Ya, seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, kenapa kalau kita baca harus ditulis. Seperti firman Tuhan dalam Ulangan yang ke-6 juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan apa yang kau dengar hari ini harus kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu di rumah, pada saat engkau duduk, berbaring, berjalan. Dan salah satu ayatnya mengatakan, tuliskanlah itu pada dinding-dinding rumahmu. Jadi, kenapa harus ditulis? Karena kalau ditulis itu, karena kita gampang lupa. Jadi kalau ditulis, kita pernah menulis, mencatat. Percayalah, besok-besok kita udah lupa. Tapi karena kita tulis, kita bisa membaca kembali, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu paling penting. Kita harus menulis. Dan termasuk bukan hanya renungan harian, setiap hari, khotbah hari Minggu pun kita harus catat. Kenapa? Karena kalau enggak, setiap khotbah lupa. Kita hanya bergantung pada momen-momen tertentu di mana barangkali pengkhotbahnya sesuai dengan preferensi kita, pengkhotbahnya adalah pengkhotbah favorit kita bisa lebih ingat beberapa hamba Tuhan tertentu yang menyampaikan khotbah di hari Minggu atau di dalam kebaktian-kebaktian khusus. Nah, tapi kita kan berkebaktian setiap hari Minggu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semuanya mencatat khotbah Minggu. Apa yang dibagikan? Kalau kita sudah mencatat, saya percaya kita tidak lagi tanda petik memilih-milih pengkhotbah, favoritisme, ya. Ini pengkhotbah favorit, minggu ini pengkhotbah kurang favorit, dan lain sebagainya. Kita persiapkan hati kita, bawa catatan, firman Tuhan yang dibaca apa, poin-poin yang didapat apa. Dan itu dibagikan di grup latihan disiplin rohani juga. Ya, jadi selain bacaan harian Alkitab, kita catat, kita bagikan. Hari Minggu, khotbah Minggu juga kita catat, kita bagikan. Begitu ya, tolong menjadi perhatian dari para pemimpin grup, para fasilitator, dan
kalau hari Minggu udah catat khotbah, apakah hari Minggu masih baca Alkitab hari itu, hari Minggu? Masih baca nggak Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu kita sudah datang ke gereja, dengar khotbah, hari Minggu masih baca Alkitab nggak secara pribadi? Masih. Masih ya Masih. Bapak Ibu ya, jadi hari Minggu nggak libur. Terima kasih respon. Jadi hari Minggu itu kita tidak libur membaca Alkitab. Kita harus membaca renungan harian kita, menuliskannya dan membagikannya. Nah, bentar. Lalu yang kita latih sebenarnya hal-hal lain lagi adalah selain kita share bacaan Alkitab kita dan catatan khotbah minggu kita juga berlatih berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu menjadi orang Kristen, beribadah kebaktian di gereja, tapi kalau ada kesempatan berdoa, Bapak Ibu bilang, aduh saya masih belum bisa berdoa. Aduh, minta hamba Tuhan saja yang berdoa. Coba telepon aja Boksu Joshua, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus belajar, berlatih seperti Tuhan Yesus sekali lagi. Dia berdoa. Ya, kita melatih mendoakan orang lain dengan buka suara kita. Maka nanti di dalam pembagian grup, kalau ada sesi saling mendoakan, jangan sama-sama buka suara. Tidak ya. Satu persatu buka suara. Bergantian berdoa. Karena tujuannya adalah kita berlatih, kita mau berdoa, bisa berdoa. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Tuhan Yesus tidak selalu memimpin doa. Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, gitu kan? Nah, Tuhan Yesus melatih murid-muridnya supaya berdoa. Nah, kita kan murid Tuhan Yesus juga. Kita harus melatih, kita bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan selalu kalau berdoa itu yang sekolah pendeta aja yang bisa berdoa lebih manjur doanya pendeta gitu ya. Saya yakin sekali doa yang disertai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, semuanya Tuhan dengar. Semuanya Tuhan dengar. Tuhan tidak hanya mendengar doa pendeta, Tuhan juga mendengar doa Bapak Ibu. Maka kita harus berlatih berdoa. Ya, kalau ada kesempatan, Bapak Ibu bisa berdoa bagi teman-temannya. Nah, juga ada doa bersama keluarga. Saya berharap kalau kita adalah keluarga, ya, kecuali yang belum menikah, teman-teman dari pemuda kan ada yang ikut belum menikah, ya sudah, nggak apa-apa, doa pribadi aja. Tapi kalau Bapak Ibu adalah keluarga, Bapak Ibu di WhatsApp gereja kita setiap hari dibagikan 3 pokok doa, dan di situ ada ayat Alkitab bacaan domba kita, 1 ayat yang saya pilih. Setiap hari saya akan bagikan 1 ayat yang saya pilih untuk menjadi ayat emas kita semua, gitu ya. Dan itu ayat emas saya yang saya bagikan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu ada 3 pokok doa, dan itu kita doakan bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, jadi saya berharap juga setiap malam atau waktunya bebas, mau pagi juga boleh, setiap keluarga berdoa, dan ada 3 pokok doa yang akan selalu dikirim setiap hari melalui WhatsApp gereja. Ya, nah pemuritan dimulai dari keluarga. Pemuritan dimulai dari diri kita sendiri, ya, baru dengan keluarga rohani kita. Jadi ini tugas minggu lalu, Bapak Ibu, saya review ya. Nah, hari ini nanti akan ada tugas latihan baru, tetapi tugas yang minggu lalu ini tetap kita jalankan, ya. Jadi bukan berarti nanti hari ini ada pembelajaran baru, ada tugas baru, yang baca Alkitab, bagikan catatan khotbah, saling mendoakan itu sudah nggak ada lagi. Enggak. Jadi kita tetap akan menjalankan ini terus. Ya, saya ceritakan sejak latihan disiplin rohani batch pertama dengan majelis dan
hamba Tuhan, kami masih ada grup yang terus men-sharingkan firman Tuhan. Ini menjadi gaya hidup. Ini bukan sekedar latihan-latihan, tapi kita sudah menjadikan ini gaya hidup kita. Kalau nggak baca Alkitab, rasanya bagaimana begitu. Tapi bukan karena rutinitas baca Alkitabnya, tapi sungguh-sungguh kita mencari suara Tuhan setiap hari, pimpinan Tuhan. Baik, hari ini kita sudah masuk ke sesi yang kedua, yaitu bagian ke dalam. Minggu lalu tuh baca Alkitab, dengar khotbah, itu bagian ke atas ya, hubungan kita sama Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berhubungan dengan Allah Bapa, ke atas. Rohani ke atas. Nah, sekarang ke dalam. Ke dalam. Bagian kedua ini bagaimana kita melatih diri kita ke dalam. Apa yang perlu kita latih berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan jiwa kita yang di dalam ini loh, dalam hati dan pikiran kita. Nah, beberapa ilustrasi ini bagi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar di dalam ilustrasi khotbah-khotbah saya, tapi saya akan secara cepat mengingatkan lagi, khususnya bagi yang belum pernah mendengar, teman-teman dari Pos PI, rekan-rekan hamba Tuhan, juga boleh menyimaknya. Ya, jadi kalau suatu ketika saya pergi sebuah acara kebersamaan Usinda, kalau nggak salah, lalu kami pergi di sebuah villa. Nah, pagi-pagi saya jalan pagi. Ya, saya jalan pagi keliling komplek itu. Yang menarik adalah saya melihat ada bagian-bagian rumah-rumah villa yang terbengkalai seperti ini. Ya, rumputnya berantakan, sampah-sampah banyak, temboknya lusuh, begitu ya. Lalu ada jaring-jaring dan lain sebagainya. Nah, dari penampakan seperti ini, saya langsung bisa saya bisa memastikan pemilik dari villa ini sudah lama sekali tidak pernah datang. Sudah lama sekali tidak pernah datang, ya, untuk menengok atau mengurus villa dia. Terbengkalai, nggak pernah diurus, jadinya seperti ini. Ya. Tetapi saya juga melihat ada villa-villa yang bagus, Bapak Ibu. Yang rapi, yang indah, ya. Nah, khusus bagian villa yang bagus ini, saya melihat bahwa ada petugas atau petugas kebersihan yang sedang bekerja. Jadi kalau saya lihat rumah-rumah yang bagus ini, itu biasanya ada orangnya. Ya, petugas kebunnya lagi potong daun, dirapikan, ya, lagi sapu-sapu daun-daun keringnya, dibersihkan, lalu disiram, ada suara air lagi nyala, mengalir, begitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat ada rumah yang rapi dan baik seperti ini, itu berarti ada yang mengurusnya setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin ada villa yang sebagus ini, itu pemiliknya datang 2 tahun sekali ke tempat itu. Villanya akan sebagus ini. Nggak mungkin. Kalau yang 2 tahun sekali, itu villanya akan seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini, itu ada orang yang mengurusnya setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah besuk ke rumah jemaat kita. Ini foto hanya ilustrasi, tapi kurang lebih mirip seperti gambar ini. Ya, saya pernah besuk ke rumah jemaat kita. Rumahnya besar, lantainya seperti ini dari parket kayu. Waktu saya datang, masuk, menginjak, saya buka kaos kaki, buka sepatu di depan, buka kaos kaki, saya menginjak lantainya itu kinclong, Bapak Ibu Saudara. Kinclong, sampai tapak kaki saya itu, keset ya. Seperti menapak dengan, waduh, bersih sekali. Sampai piring, seperti piring pakai sabun sunlight itu ya. Habis dicuci itu keset-keset gitu. Nah, kaki saya menapak dengan bersih sekali. Saya senang sekali, ya.
Dan saya mikir rumah sebesar ini, kalau dia bisa bersih lantainya, itu pasti sering dibersihkan. Mungkin baru saja dibersihkan. Walaupun jemaat ini tidak tahu saya akan datang. Saya tidak tahu, kasih tahu bahwa saya akan datang. Karena kalau saya kasih tahu, kan persiapan. Tapi yang bikin saya kagum, saya datang rumahnya bersih, dan saya belum kasih tahu dia. Jadi, wah ini pasti baru dibersihkan. Pasti sering dibersihkan lantai rumah ini. Ya, karena kamar saya pernah cerita kan di dalam khotbah saya. Kalau kamar saya saja, saya bersihkan itu satu hari 2 kali, ya. Dan masih merasa ada debu-debunya, Bapak Ibu Saudara. Kamar saya itu kecil, rumah jemaat kita ini besar, ya. Kenapa? Karena di kota Jakarta itu debunya banyak. Kalau kita diemin aja lantai dalam waktu 1 jam, itu sudah ada debu lagi lantai di rumah di kota Jakarta. Ya, kenapa saya kagum dengan rumah jemaat yang lantainya bisa bersih seperti ini? Karena lantai itu adalah tempat yang paling cepat kotor dari semua bagian rumah. Lantailah yang menjadi tempat jatuhnya debu, jatuhnya sampah yang paling cepat kotor. Nah, demikian juga dengan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Di seluruh ruangan aspek hidup kita, yang paling cepat kotor adalah hati kita, ya, pikiran kita. Kalau kita 2-3 detik kita nggak konsentrasi aja, pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Kita bisa pikiran jahat, kita bisa pikirin hal-hal yang lain yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merawat hati dan pikiran kita, batin kita, adalah bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kita mau merawat batin kita, dan itu harus setiap hari. Batin kita, pikiran kita, hati kita, kalau kita nggak rawat, nggak diurusin, Bapak Ibu Saudara, kita akan kelihatan memang dari luar kita beribadah, kita saleh, ya. Kita mungkin baca Alkitab, doa, beribadah kebaktian, ikut persekutuan, ikut live, dan kita ikut acara-acara gereja. Mungkin dari luar orang lihatnya baik, tapi apakah kita juga merawat hati dan pikiran kita? Karena pikiran kita dan hati kita adalah tempat yang paling gampang kotor. Ya, pemuritan sejati adalah mengikut Kristus, serupa dengan Dia. Pemuritan sejati adalah pemuritan transformatif. Ya, kalau mau ikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ya, transformatif itu artinya hidupnya berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah ke apa yang berubah pertama-tama? Tujuan hidup kita berubah. Kita menjadi tahu makna hidup kita, panggilan hidup kita. Ya, seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, kita juga harus tahu panggilan hidup kita apa, di tengah-tengah keluarga kita apa, di tengah-tengah gereja kita apa, di tengah-tengah dunia ini apa panggilan hidup kita. Kita harus cari, dan kita harus menjadi murid yang transformatif. Ya, pemuritan sejati adalah tentang pelipat gandaan murid. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi kita nggak pernah melatih, merawat batin kita, ya, maka orang akan bilang seperti ini, percuma orang ini, dia kebaktian sudah puluhan tahun, tapi masih belum bisa menjaga mulutnya. Percuma orang ini sering ikut kelas-kelas pembinaan, seminar-seminar, tetapi dia masih dia masih suka melukai orang lain. Dia masih suka marah-marah. Dia masih nggak sabaran. Dia masih suka omong bohong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pemuritan yang transformatif
pemuritan yang sejati adalah pemuritan yang transformatif. Nah, itu yang mau kita latih. Jadi, kelas sesi 2 ini tidak ada artinya kalau kita tidak melatih diri kita. Mungkin selama ini kita jadi orang Kristen sudah lama, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara kita berlatih dalam seminggu ke depan tentang karakter yang mau kita ubah di dalam hidup ini. Ya, janganlah kerohanian kita kerohanian yang palsu, kerohanian yang toksik. Ya, yaitu kita melayani tapi kita nggak ada sukacita, kita terpaksa. Ya, Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah dengan penuh sukacita. Ya. Tapi beribadah ini dalam bahasa Inggris dipakai kata serve the Lord. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Pelayanan yang tanpa istirahat, nah itu juga bisa menjadi rutinitas kerohanian yang beracun ya. Jadi burnout, kecapean, kelelahan. Pelayanan tanpa penyembahan. Kadang-kadang kita melayani, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita sudah lupa, kita sedang melayani siapa. Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Pengabdian tanpa pemuritan. Kita nggak pernah menjadi murid Kristus yang sebenar-benarnya. Kita melayani terus. Ini melayani terus ya. Ini berlaku bagi hamba Tuhan sekalipun juga. Maka saya senang kita mulai dari hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Kita menjalani proses pemuritan sama-sama. Ya, ritual tanpa realita. Artinya ini dualisme seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan juga. Kita bernyanyi, ya, aku berserah, misalkan begitu ya. Tapi dalam realitanya kita nggak berserah sama Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu namanya ritual tanpa realita. Kalau di gereja kita kan nyanyi, aku berserah, begitu ya. Tapi dalam realitanya, kita nggak berserah sama Tuhan. Kita mengandalkan pikiran kita, hikmat kebijaksanaan kita. Ya, itu adalah kerohanian yang beracun. Oke? Nah, seorang bernama Thomas Merton berkata, tidak ada jalan pintas agar kerohanian kita dapat bertumbuh. Banyak orang Kristen mencari gimmick. Gimmick itu semacam apa ya? Hal-hal yang kelihatannya wow begitu ya, sesuatu yang baru, instan untuk bertambah rohani. Misalkan istilah-istilah baru begitu ya. Maka saya bilang di dalam perjalanan pemuritan kita, Bapak Ibu, saya nggak kasih istilah-istilah baru, pemahaman konsep-konsep baru, enggak. Kita sudah tahu semua. Saya cuma mendorong kita melakukannya. Ya, banyak orang Kristen mencari gimmicks untuk bertambah rohani dan memiliki alasan untuk menghindari disiplin rohani. Adalah orang-orang yang mengabaikan kehendak dan anugerah Allah. Jadi, orang yang nggak mau berjuang untuk berubah, cuma mau instan, dan tidak mau jalankan disiplin rohani, itu berarti adalah orang-orang yang mengabaikan kehendak dan anugerah Tuhan. Pengabdian dan pemuritan harus berjalan bersamaan. Itulah sebabnya, itulah alasan kerohanian kita tidak bertumbuh, karena kita punya keinginan rohaninya, tapi kita tidak punya disiplinnya. Nah, kenapa kita nggak bertumbuh? Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita senang dengar hal rohani, belajar hal yang baru, seperti tadi sudah saya katakan, dengar pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, yang bagus khotbahnya. Tapi kita nggak pernah melatih diri kita untuk melakukannya. Itu hampir tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu, sekali lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, yang paling penting dalam perjalanan disiplin rohani kita adalah latihannya, ya, perjuangan kita untuk berdisiplin itu yang nilainya tinggi di dalam perjalanan pemuritan kita. Suatu ketika ada seorang anak di depan jendela kamar rumah dia melihat ada kepompong. Kepompong ini sudah besar, dan kepompong ini sudah bergerak-bergerak. Ya, sudah bergerak-bergerak. Lalu anak ini dia lihat dari pagi sudah bergerak-bergerak. Lalu
Dia tunggu 5-10 menit, belum keluar juga jadi kupu-kupu, tapi sudah bergerak terus ya, sudah intens pergerakannya, makin bergerak, tapi belum ada sesuatu yang keluar. Maka anak ini nunggu-nunggu 10 menit, 15 menit, dia gerah. Dia ambil gunting, dia keluar dari kamarnya, dia menuju ke dahan ini, dan apa yang dilakukan? Dia menggunting, Bapak Ibu. Menggunting kulit luar dari kepompong ini. Dengan harapan, dia bantu. Ya, saya bantuin nih, lebih cepat keluar jadi kupu-kupu, terbang. Begitu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah gunting, maka ketika terbelah, yang kelihatan adalah ulat besar yang punya sayap, tetapi tidak bisa terbang. Hanya bergolek-golek, bergoyang, bergerak kanan kiri, tidak ada 1 menit, ulat itu mati. Mati. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, dia mati? Padahal anak ini maunya nolongin biar cepat berubah, ya. Kan dari ulat mau jadi kupu-kupu, ditolongin aja biar cepat, ya pakai shortcut. Tapi ternyata dia mati. Kenapa? Karena ulat ini kalau mau jadi kupu-kupu, dia harus melewati 1 lubang kecil dengan sekuat tenaga dia, dengan usaha dia. Lubang itu dia harus lewatin, walaupun badannya lebih besar daripada diameter lubang itu, tapi dia harus paksa terus sampai tubuh dia mengeluarkan enzim semacam cairan yang menjadi pelumas yang mengolesi seluruh badan dia, sehingga itulah yang menjadi kekuatan oli minyak itu, menjadi kekuatan lapisan itu kepada seluruh sayap-sayapnya, menjadi tenaga agar dia bisa terbang. Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan pintas. Kalau kita mau jadi orang yang sabar, kita dari orang pemarah, kita mau jadi orang sabar, nggak ada jalan pintas. Tuhan bisa pakai mujizat? Bisa. Tapi kebanyakan Tuhan tidak pakai mujizat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau disiplin. Kita harus disiplin. Bagaimana menjaga mulut kita, tadinya kita suka ceplos-ceplos, tiba-tiba jadi orang yang bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata menjadi berkat. Itu tidak ada yang instan. Kalau tadinya kita pemarah, dikit-dikit kita tiba-tiba marah, apa saja kita komentari dengan marah-marah, itu tidak mungkin instan. Kita tiba-tiba menjadi orang yang bisa berkata-kata dengan penuh hikmat dan penuh kasih. Semua harus ada latihannya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah perjalanan yang menyakitkan. Ya, bukan perjalanan yang mudah. Ya, kalau kita disakiti, kita balas menyakiti orang. Tapi firman Tuhan bilang kan, minggu lalu kemarin kita sudah dengar khotbah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini latihan yang sulit, ya, painful bahasa Inggrisnya, menyakitkan. Ya, latihan perubahan karakter ke dalam ini adalah sebuah latihan yang menyakitkan. Oke, tetapi kita mau melakukannya itu, tidak ada yang instan. Kita perlu kejujuran dan keterbukaan diri di hadapan Kristus setiap hari. Nggak ada yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu disembunyikan, nggak ada yang perlu dijaga sehingga kita takut kehilangan. Ya, bahasa Inggrisnya nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. Kita mau jadi orang yang otentik. Seperti Daud, Mazmur Daud 139 berkata, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dan seterusnya. Tuhan udah tahu, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Kita tidak mau mempraktekkan kerohanian yang palsu. Dari yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Ya, kita bisa buat salah. Itulah
Itulah definisi kita sebagai manusia. Kita bukan robot. Robot aja yang sudah diprogram untuk selalu benar, bisa salah juga. Apalagi manusia yang punya kehendak bebas yang Tuhan percayakan. Kita bisa salah, kita bisa jatuh, kita bisa keliru, ya. Bisa, nggak ada yang perlu ditutupi. Kita perlu keterbukaan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya gagal, saya coba lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kita gara-gara kita takut gagal, kita menjadi orang yang tidak mau mencoba. Ya, itu namanya tidak otentik. Kita mau jadi orang Kristen otentik. Kita bisa gagal, kita coba lagi. Kita bisa jatuh, kita bangun lagi. Kita bisa salah, kita perbaiki lagi. Ya, kita bisa berkurang, kita coba untuk tambah lagi. Jadi, itulah yang menjadikan kita manusia di hadapan Tuhan, otentik. Ya, kita harus jadi orang Kristen yang otentik. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus sebab yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perjalanan rohani ke dalam, kita mencari keserupaan dengan Kristus di dalam kekudusannya. Bapak Ibu ya, kita mau merubah apa yang masih ada di dalam diri kita ini yang masih nggak benar, nggak baik. Kita mau berubah. Daud, misalkan, saya pernah khotbahkan ini juga, firman Tuhan berkata, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul 13:22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang disayang Tuhan, orang yang diperkenan itu artinya diterima oleh Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa Daud bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Padahal kita tahu Daud itu ada dosanya juga. Daud pernah jatuh dalam dosa. Masih ingat Bapak Ibu Saudara yang mencatat tentang ketika dia berzina dengan Batseba, ya. Dan dosanya bukan hanya dosa perzinahan, dia juga merancang agar Uria, suami dari Batseba itu, maju ke medan peperangan dan binasa di medan peperangan. Oke, Daud punya dosa, tetapi Daud adalah orang yang menyesal akan dosa-dosa dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ini tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Daud mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ketika Daud melakukan dosa, Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud dengan hikmat Tuhan. Dia kasih ilustrasi dulu, kasih cerita. Ada seorang kaya yang memiliki segala sesuatu, ya, dan seterusnya. Tiba-tiba dia merampas hak dari orang miskin. Daud langsung marah. Katakan kepada saya, siapa orang ini? Biar aku hukum. Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Ya, Raja Daud. Wah, Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau berubah dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, raja itu adalah orang yang di dalam sebuah negara dan pemerintahan itu adalah penentu kebenaran. Maka raja nggak pernah salah. Seperti presiden. Presiden penentu garis kebenaran berjalannya sebuah negara. Maka orang-orang tertentu di bidang hukum, keamanan, ya, di bidang tentara, polisinya, misalkan hakimnya, menteri hukumnya, itu semuanya pasti adalah orang-orang separtai dengan presiden. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menjaga agar kebenaran itu dari perspektif yang paling tinggi, pemegang kekuasaan tertinggi. Seperti Raja Daud. Daud adalah raja. Daud adalah raja pemegang kebenaran tertinggi.
maka ada istilah raja tidak pernah salah. Ya, raja tidak pernah salah. Ketika Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud, Daud bisa saja berkata kepada panglimanya Yoab, Yoab, gantung Nabi Nathan, ya, penggal kepala dia. Saya berbuat apa saja yang aku mau. Boleh nggak, Bapak Ibu Saudara seperti itu? Boleh, karena dia raja, dia paling tinggi. Tetapi ketika Nathan menegur Daud, Daud ini raja yang berbeda dengan raja-raja lainnya. Kalau raja-raja lainnya, dia pasti akan mempertahankan diri, mempertahankan kebenarannya, dan dia akan membunuh siapapun yang mengkritik dia, siapapun yang nggak suka sama dia akan menyingkirkan dia, mengenyahkan orang itu. Tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud itu menyesal akan dosa dan bertobat. Dia tulis Mazmur 51. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah raja yang besar, tapi Daud menyesal akan dosa dan Daud bertobat. Inilah yang membuat Daud itu berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat Daud itu disukai oleh Tuhan. Inilah yang membuat Daud itu disayang oleh Tuhan. Karena dia terbuka hatinya untuk diperbaiki oleh Tuhan. Bapak Ibu, permisi tanya, di dalam hidup kita, siapa raja yang memegang kebenaran tertinggi dalam hidup kita? Ya, rajanya kita bisa bilang itu Tuhan, tapi dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, ya, dalam kita relasi sehari-hari, yang menentu kebenaran kan kita. Bukankah kita ini rajanya? Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah ngomong sesuatu, kita sudah merasa yang paling benar. Orang lain tuh pasti salah. Kita adalah yang paling benar. Ya. Maka saya pernah sampaikan juga kan, makin ke sini saya makin sekolah, makin banyak pengetahuan, makin banyak belajar. Saya makin merasa paling tahu di rumah saya, walaupun saya seorang pendeta. Ya kan? Maka istri saya selalu bilang, kamu ya, makin ke sini, makin susah diomongin. Kamu makin ke sini, makin keras kepala. Kamu merasa paling benar. Gitu. Nah, karena saya merasa saya paling tahu, saya belajar paling tinggi. Saya baca buku mungkin paling banyak. Saya yang paling benar dong. Gitu. Tetapi makin merasa benar, makin tidak perlu merasa untuk berubah. Nah, itulah istri saya bersyukur pada Tuhan mengirimkan nabinya, yaitu istri saya, yang berani menegur saya. Kamu itu harus berubah. Gitu ya. Nah, cuman bedanya istri saya dengan Nabi Nathan, istri saya nggak pakai cerita ilustrasi pembuka. Ya, dia to the point aja langsung. Saya harus berubah. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus berubah. Kita menyesal akan dosa-dosa kita dan berubah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diperkenan Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Ada yang harus diubah dalam diri kita, ya. Saudara seperti orang ini datang ke salib dan mau berubah. Bersedia untuk diajar seperti Daud. Tadi yang pertama otentik, yang kedua pemuritan yang transformatif itu dia bersedia untuk diajar. Ya, mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter-karakter lama harus diubah menuju karakter Kristus. Ya, walaupun itu nggak mudah, kita jalani dengan kesakitan, ya, painful. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Kita menderita, kita akan menderita nih, belajar untuk berubah. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar karakter Kristus 1 minggu ke depan. Coba Bapak Ibu ketik, yang bisa ketik ya, yang memungkinkan ketik di chat. Coba sebutkan
karakter Kristus. Apa saja sih karakter Kristus? Apa kalau kita melihat Tuhan Yesus Kristus, kehidupan teladannya, pelayanannya, ya mulai dari dia kecil, mulai dari dia memanggil para murid sampai dia disalib. Apa karakter-karakter Kristus yang kita yang jelas, yang kita tampak, yang bisa kita kita bisa lihat. Ayo coba di chat. Apa saja sih karakter Kristus? Silakan. Wah, kita coba baca ya. Rendah hati, penuh kasih, terima kasih, sabar, kasih, rendah hati, sabar, disiplin, rela berkorban, terima kasih, responnya mengampuni, kudus, taat. Wah, banyak ya, karakter Kristus tuh ternyata banyak loh. Cinta, adil, bijak, disiplin. Ya, suci, karakter Kristus. Benar, ini semuanya betul. Setia, wah, betul. Karakter Kristus itu banyak. Melayani, betul. Penuh belas kasih. Ya, betul. Ternyata banyak ya, Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus. Nah, sekarang kita banding dengan karakter kita. Wah, ini masih ada yang mau respon. Kekuatan doa, ya Tuhan Yesus berdoa. Ya, berharap kepada Tuhan, Allah Bapa, ya, rela berkorban. Oke. Nah, ternyata banyak karakter Kristus. Sekarang coba kita bandingkan dengan karakter kita. Ya. Karakter kita itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Kalau saya tanya, ini karakternya seperti apa? Ya, tentu baik-baik semua, ya. Kita kalau disuruh nilai diri kita sendiri, kita baiknya orangnya, ya kita orang baik. Kalau keadaannya baik, ya Bapak Ibu ya. Kalau keadaannya nggak baik, nah disitulah keluar karakter asli kita. Jadi kalau mau menguji karakter seseorang, itu kalau kata si mantan gubernur Ahok, dia kan bilang kalau mau menguji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Itu kalau menurut Bapak Ahok. Ya, tapi kalau menurut pengajaran kita, pengajaran Alkitab, kekristenan, kalau mau menguji karakter seseorang, coba lihat ketika dia menghadapi masalah. Ya. Nah, coba slide selanjutnya. Ini ya. Crisis reveals character. Jadi situasi yang sulit, krisis, kesulitan, pergumulan itu akan menyingkapkan karakter kita yang sesungguhnya. Oke? Nah, saya gambarkan ini karakter saya ya. Saya sharing bagi kita semua. Saya tuh paling stres lihat jalanan macet, ya, macet, Bapak Ibu Saudara. Jadi di kota Jakarta ini kalau nyetir itu sangat sangat melelahkan bagi saya. Ya, apalagi macet, apalagi klakson-klakson, apalagi kita mau jalan nggak dikasih terus oleh orang di kiri dan kanan, mobil-mobil di kiri dan kanan saling mendahului, ya, saling menyerempet, begitu ya. Wah, saya tuh saya bisa marah. Saya bisa kalau disalip, saya bisa gas, saya bisa kejer, saya bisa salip lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya ini pendeta loh. Sampai kadang-kadang istri saya udah capek sama saya juga ya. Dia suka negur saya juga. Ya. Tetapi kadang-kadang saya juga waktu mau setir minta ayo kita berdoa dulu supaya ya sama anak-anak saya supaya papa kalau lagi setir nanti diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bisa mengendalikan emosi begitu. Ya. Doa tinggal doa. Begitu situasinya tiba ya, ada kemacetan, ada orang yang jalannya lambat sekali di depan, tapi begitu kita mau mendahului, dia nggak kasih juga, kayak begitu ya. Ah, greget, gitu ya. Wah, gimana begitu. Nah, disitulah karakter kita diuji. Ya, dalam hal ini kesabaran saya. Itu setipis tisu, lebih tipis dari tisu, kalau dalam hal mengemudi. Makanya, saya suka stres kalau mengemudi, Bapak Ibu Saudara. Nah,
pada waktu latihan disiplin sesi 2 bersama dengan hamba Tuhan dan majelis tahun lalu, saya berlatih. Nah, saya mau berlatih seperti karakter Kristus, seperti yang tadi rekan-rekan sudah sebutkan. Saya mau melatih kesabaran. Nah, gimana caranya? 2 kali saya setir mobil, pilih jam yang paling macet, jam sore hari pulang kerja, di tengah-tengah kemacetan, saya setir. Saya berdoa dulu, Tuhan saya mau berlatih kesabaran. Tolong saya ya Tuhan. Ya, saya berlatih. Latihan pertama berhasil. Saya kasihlah semua orang yang mau mendahului saya, silahkan. Saya setel lagu rohani di mobil saya. Nah, latihan kedua, kan kita nanti dikasih waktu 1 minggu ya untuk berlatih ini ya. Jadi dalam 1 minggu itu saya coba 2 kali, saya setir mobil di tengah kemacetan. Yang kedua kali, saya gagal lagi Bapak Ibu. Saya terpancing lagi emosi. Saya gagal. It's okay. Namanya kan kita berlatih. Ya bisa gagal. Seperti berenang, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara belajar berenang dari buku, dari YouTube, tanpa saudara masuk ke kolam renang untuk berlatih, selama-lamanya nggak akan bisa berenang dan mengambang di air. Kecuali kita berlatih. Latihan pun 1-2 kali pertama, 3 kali pertama, Bapak Ibu percayalah belum bisa mengambang di air. Pasti gagal. Nggak apa-apa, kita berlatih terus. Dalam hal ini, jujur, saya harus akui, saya sampai sekarang belum bisa mengendalikan emosi saya ketika mengemudi. Tapi kita harus latih terus, saya harus latihan terus. Oke? Yang penting di sini latihannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, perjuangan kita untuk belajar karakter Kristus. Poinnya ada di sana. Ya. Nah, jadi saya tutup saja karena waktunya sudah cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita saling sharing setelah ini. Ya, seperti firman Tuhan ini ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Nah, hari ini kita akan memikirkan dosa apa yang masih ada dalam diri kita. Ya, dosa apa yang masih ada di dalam diri kita yang mengikat kita. Nah, ini bisa kita doakan pribadi nanti sebelum tidur, misalkan seperti itu ya, doa malam kita. Kita bisa doakan ini. Dosa apa sih dosa pribadi yang masih mengikat kita? Kita menjadi murid Kristus dalam perjalanan ini, kita sudah harus serius dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ini bukan main-main ya. Jadi perjalanan pemuritan ini bukan main-main, ya asal-asalan. Coba kalau masih ada hal-hal yang Tuhan nggak berkenan di dalam hidup kita, kita coba pikirkan dan kita doakan dalam doa pribadi kita malam nanti. Ya, kita minta Tuhan ubah kita. Kita mau belajar hidup kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau otentik, terbuka untuk diperbaharui. Jangan sampai kita mematok diri kita, saya sudah begini dari lahirnya, saya sudah bawaan lahir, orangnya memang saya begini. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang paling menghambat perjalanan rohani kita menyerupai Tuhan Yesus. Akhirnya kita nggak pernah akan serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, doakan apa dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita. Minta Roh Kudus bantu kita untuk tidak melakukannya lagi. Yang kedua, kita pilih karakter Kristus, salah satu saja untuk latihan kita ya. 1 minggu ke depan. Seperti saya tadi, saya berlatih, saya karena nggak sabar mengemudi, saya latih dalam 2 kali, dalam 1 minggu itu 2 kali saya menyetir. Nanti saya sharingkan kepada
teman-teman di grup saya. Jadi setelah ini breakout room, apa yang harus kita sharingkan? Bapak Ibu bisa sharingkan satu karakter Kristus yang paling saudara ingin latih untuk diteladani. Ya, misalkan saya cerita salah satu grup rekan saya waktu di grup majelis dan hamba Tuhan itu mengatakan, saya ini pemarah, ya, apalagi di kantor, ya, dikit-dikit respon pertama terhadap masalah itu adalah marah. Maka dia berlatih, Bapak Ibu Saudara, ya, rekan kita ini berlatih selama beberapa hari, selama 1 minggu itu, ketika dia ada masalah, dia ingat, oh saya lagi latihan disiplin rohani nih, saya harus mengontrol diri saya bisa menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Nah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi, coba pilih salah satu karakter Kristus yang paling ingin kita teladani, yang paling ingin kita latih selama 1 minggu ini. Oke? Kan belum dilakukan, baru ingin. Ya, kalau gitu sharingkan dulu, sharingkan kenapa kita mau melatih karakter ini. Ya, misalkan karakter kesabaran. Kenapa? Karena saya nggak sabar, kayak suka marah-marah. Ya, nah setelah itu minta salah satu rekan di grup nanti breakout room itu mendoakan. Ya, doanya seperti yang minggu lalu Bapak Ibu ya, saling mendoakan bergantian satu-satu. Ya, misalkan saya mendoakan Pak Sukirno, Pak Sukirno mendoakan siapa misalkan eh, Pak Erik, begitu ya. Pak Erik mendoakan saya. Bergantian doakan pergumulan tentang karakter yang sudah di-sharingkan terhadap orang yang mau kita doakan ini, yang mau berlatih selama 1 minggu ke depan. Oke? Nanti bagaimananya kita ceritakan di minggu depan dengan teman di grup kita. Saya sudah berlatih loh, ya. Berapa kali saya berlatih selama 1 minggu ini, apa hasilnya? Nanti didoakan lagi di minggu depan, ya. Jadi nanti setelah ini, karena kita belum berlatih, kita sharingkan dulu aja karakter apa yang mau kita teladani dan minta sesama teman kita untuk mendoakan kita sehingga kita bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Baik, pemaparan saya sampai di sini. Selamat berlatih karena yang paling penting latihannya Bapak Ibu ya. Lebih daripada pemaparan ini. Oke. Nah, sebelum kita breakout room, kita akan doa tutup terlebih dahulu. Sebelum doa tutup, saya minta semuanya menyalakan cam untuk berfoto. Malam ini ada 95 partisipan, peserta, supaya nanti kita foto ini menjadi absen kita juga, Bapak Ibu Saudara, kalau 4 kali pertemuan kita, Bapak Ibu mengikuti dengan setia, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari gereja. Ya, kita nyalakan kamera kita akan foto bersama terlebih dahulu. Setelah foto, saya tutup pertemuan besar ini, dan setelah itu Bapak Ibu bergabung di dalam room, grup masing-masing. Oke. Oke, silakan. Rekan pengurus, siapa yang akan memberikan komando foto? Silakan. Yang akan difoto, kita siap-siap ya semuanya. Oke, nanti Ko Erik bantu foto ya. Di layar saya ada 4 layar. Kita sama-sama standby aja. Jadi semuanya diem ya. Nanti Ko Erik yang foto ya. Oke, layar pertama semuanya bisa senyum. 1, 2, 3. Layar kedua kita hitung 1, 2, 3. Ya. Layar ketiga 1, 2, 3. Layar keempat
1, 2, 3. Ko Erik gimana? Lengkap? Oke, sudah sih. Oke, sip. Oke, kita Oke, akan masuk ke break room ya. Silakan ya. ditunggu ya, teman-teman. Kita Nanti kita ketemu lagi minggu depan. kita doa dulu ya, Doa Pastor Oke, dulu. Willy. boleh. Silakan Oke, dulu. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemaparan dalam kelompok besar. Biarlah kami, para murid-murid-Mu, ya Tuhan, yang sedang menjalankan latihan disiplin rohani, kami boleh terus diubahkan. Kami boleh menjadi murid yang transformatif, murid yang terus Tuhan ubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, melalui perubahan karakter kami yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sebentar kami akan sharing. Tuhan juga berkati percakapan kami di dalam sharing. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Selamat bergabung di dalam